Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penyuluhan tentang pakan ruminansi. Kali ini kita akan membahas pentingnya pakan yang tepat untuk hewan ruminansia. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang pakan ruminansia yang baik. Baik, sebelum masuk ke materi pokok, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faris Rasya Ananta dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Di sini apakah ada sudah tahu apa sih itu ruminansia? Belum. Oke, jadi ruminansia itu adalah kelompok hewan yang memiliki lambung terbagi menjadi beberapa kompartemen. Biasanya terdiri dari 4 bagian: rumen, reticulum, omasum, dan obamasum. Proses pencernaan pada ruminansia melibatkan pengunyahan ulang atau ruminasi yang membantu mereka memecah serat dalam pakan. Nah, jadi itu pengertian dari ruminansia. Baik, kalau begitu kita memasuki materi pokok tentang pakan ruminansia yang baik. Contoh hewan-hewan yang termasuk hewan ruminansia adalah sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Ada 5 poin penting materi tentang penyuluhan pakan ruminansia yang baik, yaitu kualitas pakan. Pakan ruminansia harus memiliki kualitas yang baik dan mengandung semua nutrisi penting termasuk protein, energi, serat, vitamin, dan mineral. Pastikan pakan yang diberikan segar dan bebas dari kontaminasi seperti jamur dan racun. Pakan yang basi atau terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada hewan. Poin kedua, jenis pakan yang direkomendasikan. Hijauan merupakan sumber utama pakan. Contoh hijauan yang baik termasuk rumput segar seperti rumput gajah dan legum atau biasa seperti kacang-kacangan. Hijauan kaya serat dan membantu proses pencernaan ruminansia. Lalu konsentrat, pakan padat energi seperti biji-bijian, jagung atau dedak, dan pakan komersial. Konsentrat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi susu. Selanjutnya ada suplemen. Vitamin dan mineral sangat penting untuk mendukung kesehatan hewan. Suplemen ini dapat diberikan dalam bentuk garam, mineral, pakan khusus yang mengandung nutrisi tambahan. Poin ketiga, cara pemberian pakan. Rasio pakan penting untuk memadukan pakan hijauan dan konsentrat dengan rasio yang tepat. Misalnya 70% hijauan dan 30% konsentrat. Ini akan membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan. Selanjutnya ada frekuensi pemberian. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Hal ini membantu menjaga kesehatan, pencernaan, dan mencegah gangguan pencernaan. Selanjutnya ada pengelolaan pakan. Pastikan akan dibagikan merata di antara semua hewan. Hal ini mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan memastikan setiap hewan mendapatkan porsi yang cukup. Poin keempat, pertimbangan khusus. Pakan harus disesuaikan dengan usia, jenis, dan tujuan pemeliharaan hewan. Misalnya, pakan untuk anak hewan atau biasa disebut kidding akan berbeda dengan pakan untuk hewan dewasa yang sedang dalam masa produksi. Selain itu, selalu memonitori kesehatan hewan. Jika ada gejala masalah pencernaan, evaluasi pakan yang diberikan. Selanjutnya poin kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Penting untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan hewan secara berkala. Amati apakah hewan menunjukkan pertumbuhan yang baik dan produksi susu yang memadai. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, evaluasi kembali jenis dan kualitas pakan yang diberikan. Pastikan juga ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan menerapkan sistem rotasi lahan dan penyimpanan yang baik. Baik, sampai di sini dulu materi penyuluhan yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Di sini akan saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Dari sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Alda. Saya ingin bertanya, Mas, apa sih perbedaan antara pakan hijauan dan pakan konsentrat? Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, akan saya jawab. Pakan hijauan adalah pakan yang bersifat segar, seperti rumput dan daun yang kaya serat. Sementara itu, pakan konsentrat adalah pakan padat yang memiliki kandungan energi dan protein tinggi, seperti biji-bijian dan pakan komersial. Konsentrat biasanya diberikan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi susu. Apakah bisa dipahami? Siap, terima kasih atas jawabannya.
Baiklah, kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya tutup penyuluhan tentang pakan ruminansia yang baik dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akan memberi sedikit kesimpulan dan motivasi tentang penyuluhan ini. Kesimpulannya adalah pakan ruminansia yang baik adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas hewan. Dengan memahami kualitas, jenis, dan cara pemberian pakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa hewan ruminansia mendapat nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan sedikit motivasi, mari kita berkomitmen untuk memberikan pakan terbaik bagi hewan kita dengan pengetahuan yang tepat dan perhatian yang serius. Kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup hewan, tetapi juga hasil produksi yang optimal. Ingat, keberhasilan dalam peternakan dimulai dari pemilihan pakan yang baik. Teruslah belajar dan berinovasi demi masa depan yang lebih baik untuk peternakan kita. Siap. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Semoga informasi yang telah saya sampaikan tentang pakan ruminansia bermanfaat dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Amin. Mari kita terus tingkatkan pengetahuan dan kualitas perawatan hewan yang kita demi mencapai hasil yang optimal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.